Selamat datang di video presentasi pertidaksamaan kuadrat. Nah, di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum kita mempelajari cara untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, kita perlu ketahui apakah pertidaksamaan kuadrat tersebut. Nah, maka sebelum kita ke pertidaksamaan kuadrat, mari kita kaji ulang persamaan kuadrat yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya. Nah, apakah bentuk umum dari persamaan kuadrat? Yaitu AX kuadrat ditambah BS ditambah C sama dengan 0. Nah, mengapa ini disebut sebagai persamaan kuadrat? Disebut sebagai persamaan karena memiliki tanda sama dengan, yaitu ruas kiri sama dengan ruas kanan. Disebut sebagai kuadrat karena variabelnya, yaitu X ini, memiliki pangkat tertinggi, pangkat 2, yaitu memiliki X kuadrat. Maka disebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, di video ini yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, jika kita perhatikan kuadratnya sama, artinya kita mempunyai variabel pangkat tertinggi 2. Nah, makanya adalah AX kuadrat ditambahkan dengan BS ditambahkan dengan C dan 0 itu sama. Nah, mengapa disebut sebagai pertidaksamaan? Karena bukan sama dengan. Nah, jika bukan sama dengan, artinya tandanya adalah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, ini merupakan tanda pertidaksamaan. Nah, maka bentuk umum dari pertidaksamaan adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BS ditambah C lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, atau lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita langsung ke contoh soal dan carilah himpunan penyelesaiannya. Nah, maka contoh soal pertama adalah 5 ditambahkan dengan X dikurangkan dengan 6X kuadrat lebih kecil dari 0. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari himpunan penyelesaiannya? Nah, saya akan ajarkan langkah-langkah lainnya. Langkah pertama adalah kita ubah pertidaksamaan kuadrat ini menjadi persamaan kuadrat atau bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BS ditambah C sama dengan 0. Nah, maka AX kuadrat di mana X kuadrat akan menjadi urutan pertama. Nah, maka ini adalah negatif 6X kuadrat. Lalu BS, di mana X pangkat 1 itu adalah positif X. Lalu yang ketiga adalah C atau konstannya, yaitu ditambahkan dengan 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dari pertidaksamaan tersebut. Nah, langkah kedua itu adalah kita perlu mencari akar-akarnya atau pembuat 0 dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, caranya adalah yang telah kita pelajari. Mari kita gunakan cara faktor, yaitu 1 per negatif 6. Jadi saya akan gunakan cara ini ya. 1 per A dengan AX ditambahkan dengan M, AX ditambahkan dengan N sama dengan 0. Di mana M dikalikan dengan N itu akan sama dengan AC, dan M ditambahkan dengan N itu akan sama dengan B. Nah, saya akan gunakan cara faktor seperti berikut yang telah kita pelajari. Nah, maka ini adalah 1 per A, yaitu 1 per negatif 6, dikalikan dengan, ini sama dengan 0 ya, ini adalah negatif 6X, dan negatif 6X, yaitu AX dengan AX. Dimana kita perlu mencari dua bilangan tersebut, yaitu M dengan N. Nah, di mana kedua bilangan tersebut jika dikalikan itu akan menghasilkan negatif 6 dikalikan dengan 5, yaitu AC. Nah, maka itu adalah negatif 30. Jadi bilangan apa yang jika kita kalikan akan menghasilkan negatif 30. Dan jika kita jumlahkan akan menghasilkan
nilai B, yaitu 1. Jadi jika kita jumlahkan, itu akan menghasilkan 1. Nah, maka mari kita faktorkan negatif 30, karena ini negatif, maka salah satunya itu adalah negatif. Jadi misalkan ini adalah negatif 5 dengan 6. Ya, benar ya. Jadi negatif 5 dikalikan dengan 6 itu akan menghasilkan negatif 30. Jika dijumlahkan akan menghasilkan positif 1. Maka faktornya adalah negatif 6, positif 6 maksud saya. Ini positif 6 dengan negatif 5. Nah, langkah kedua adalah kita perlu mencari pembuat nolnya. Maka pembuat nolnya itu adalah negatif 6s ditambah 6 sama dengan 0. Yang kedua adalah negatif 6s dikurangkan dengan 5 sama dengan 0. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah x sama dengan, ini negatif 6x sama dengan negatif 6, di mana x itu akan sama dengan 1. Ini adalah akar pertama atau pembuat nol pertama. Di mana pembuat nol kedua itu adalah negatif 6x itu sama dengan 5. Di mana x itu sama dengan negatif 5/6. Nah, ini merupakan langkah kedua. Nah, langkah ketiganya adalah sebagai berikut. Langkah ketiganya adalah kita gambarkan pembuat nol tersebut ke dalam garis bilangan. Jadi ini merupakan garis bilangan dan pembuat nolnya adalah negatif 5/6 dengan 1. Jadi di sini adalah bulat kosong jika di sini adalah tanda lebih besar atau lebih kecil. Jadi jika kita memiliki pertidaksamaan dengan tanda lebih besar atau lebih kecil, maka yang kita gambarkan di garis bilangan itu adalah bulat kosong. Di mana jika kita lihat adalah lebih besar sama dengan 0 ataupun lebih kecil sama dengan 0, maka ini adalah bulat penuh. Nah, semoga Anda mengerti. Jadi di sini adalah bulat kosong, di mana negatif 5/6 itu bukan merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Jadi ini artinya adalah bukan merupakan himpunan penyelesaiannya di titik tersebut. Di mana bulat penuh itu merupakan himpunan penyelesaiannya karena kita memiliki sama dengan. Nah, langkah ketiga adalah ini. Langkah keempat adalah kita perlu mencoba titik-titik di sini, yaitu di nilai yang lebih kecil dari negatif 5/6, nilai di antara negatif 5/6 dengan 1, dan nilai yang lebih besar dari 1. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Jadi langkah keempat adalah kita ketahui bahwa faktornya itu adalah negatif 1/6 dikalikan dengan negatif 6x ditambahkan 6 dengan negatif 6x dikurangkan dengan 5. Itu lebih kecil sama dengan 0, atau kita tulis sama dengan 0 dahulu ya, sama dengan 0. Nah, maka mari kita coba, misalkan kita coba di titik negatif 10 misalnya, di titik yang lebih kecil dari negatif 5/6, maka di sini adalah negatif 6 dikalikan dengan negatif 10 itu akan menjadi positif 60, ditambahkan dengan 6 itu akan menjadi positif. Jadi di faktor ini adalah positif, di mana di faktor ini akan menghasilkan positif juga. Karena negatif 6 dikalikan dengan negatif 10 itu akan menjadi positif 60, dikurangkan dengan 5 akan menghasilkan positif. Jadi positif dikalikan dengan positif akan menghasilkan positif. Lalu kita kalikan dengan negatif, itu akan menghasilkan nilai negatif. Maka ruas di sini akan menghasilkan nilai negatif. Ya, semoga Anda mengerti. Nah, mari kita coba di titik di antara negatif 5/6 dengan 1, yaitu titik 0. Di sini kita coba titik negatif 10 ya. Di sini kita akan mencoba titik 0. Nah, pada saat 0, mari kita ulangi cara untuk melihat apakah tandanya positif atau negatif adalah sebagai berikut. Nah, pada saat x sama dengan 0, maka ini adalah 0 ditambahkan 6, itu adalah positif. 0 dikurangkan dengan 5 itu adalah negatif. Jadi positif dikalikan dengan negatif itu adalah negatif, dikalikan dengan negatif itu akan menghasilkan positif.
Nah, maka di sini adalah bertanda positif. Lalu mari kita cari di mana X lebih besar dari 1. Nah, mari kita ulangin. Pada saat X lebih besar dari 1, maka negatif 6, misalkan kita coba titik 10, maka negatif 60 ditambahkan dengan 6 itu adalah negatif. Di mana negatif 60 dikurangkan dengan 5 itu adalah negatif. Negatif dikalikan dengan negatif itu adalah positif. Positif dikalikan dengan yang di luar ini adalah negatif, maka akan menghasilkan nilai negatif. Maka di sini adalah negatif. Nah, maka ini adalah tandanya, yaitu negatif, positif, negatif. Nah, ini merupakan langkah keempat, yaitu untuk mencari tandanya. Nah, mari kita ke langkah kelima. Langkah kelima adalah kita hanya tinggal memasukkan persamaan kuadrat tersebut, pertidaksamaan kuadrat tersebut, maksud saya ya. Yaitu 5, pertidaksamaannya adalah 5 ditambahkan dengan X. Lalu dikurangkan dengan 6X kuadrat. Ya, 6X kuadrat lebih kecil dari 0. Jadi yang kita perlukan itu adalah lebih kecil dari 0. Maka kita perlu nilai negatif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang di negatif. Yaitu lebih kecil dari negatif 5/6 atau lebih besar dari 1. Nah, maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X lebih kecil dari negatif 5/6 atau X lebih besar dari 1, di mana X elemen bilangan real. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang telah kita kerjakan ini. Nah, semoga Anda mengerti. Mari kita ke soal kedua agar kalian lebih mengerti cara untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, saya sengaja buat di samping agar kalian dapat melihat soal sebelumnya ya. Nah, soal kedua adalah sebagai berikut, yaitu 2X kuadrat dikurangkan dengan X ditambahkan dengan 12 lebih kecil sama dengan 3X kuadrat dikurangkan dengan X ditambahkan dengan 8. Nah, maka carilah himpunan penyelesaiannya. Sebelum kita ke langkah pertama, kita perlu menuliskan ini ke dalam bentuk umum pertidaksamaan kuadrat, yaitu sebagai berikut. Mari kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, yaitu 2X kuadrat dikurangkan dengan 3X kuadrat. Ini adalah elemen dari ruas kanan, lalu dikurangkan dengan X ditambahkan dengan 12. Di sini adalah jika kita pindahkan negatif X itu akan menjadi positif X di sini. Lalu jika kita pindahkan positif 8, ini akan menjadi negatif 8. Ini adalah lebih kecil sama dengan 0. Maka kita telah pindahkan semuanya ke ruas kiri. Nah, maka mari kita sederhanakan. 2X kuadrat dikurangkan dengan 3X kuadrat itu adalah negatif X kuadrat. Lalu negatif X ditambahkan dengan X itu adalah 0. Nah, maka ini adalah saling menghilangkan. Di mana 12 dikurangkan dengan 8 itu adalah positif 4. Lebih kecil sama dengan 0. Nah, maka kita telah mempunyai bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Maka langkah pertama adalah kita ubah menjadi persamaan kuadrat, yaitu negatif X kuadrat ditambahkan dengan 4 sama dengan 0. Lalu langkah kedua adalah kita perlu mencari pembuat nolnya atau faktor dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Negatif X kuadrat itu sama dengan, jika kita pindahkan, ini adalah negatif 4. Dimana mari kita kalikan negatif di kedua ruas, yaitu X kuadrat sama dengan 4. Maka X itu sama dengan positif negatif akar 4. Nah, di sini saya akarkan kedua ruas, maka ini akan menjadi X. Di sini akan menjadi positif negatif akar 4.
Nah, maka X itu sama dengan positif negatif 2. Di mana X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Nah, dengan begini, mari kita ke langkah ketiga, yaitu gambarkan ke dalam garis bilangan untuk pembuat 0 tersebut. Nah, maka ini merupakan garis bilangannya. Negatif 2 itu akan berada di sini, dan 2 akan berada di sini. Nah, jika kita perhatikan, ini adalah lebih kecil, sama dengan, yang artinya titik pembuat nolnya itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Maka kita perlu bulatkan penuh. Ya, dari tabel ini kita perlu bulat penuh, karena ini ada sama dengannya di pertidaksamaan berikut. Nah, setelah ini, langkah keempat adalah kita perlu mencari tandanya. Nah, maka ini adalah, mari kita cari tandanya, yaitu negatif X kuadrat ditambahkan dengan 4 lebih, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, mari kita coba titik di sini. Yaitu misalkan kita coba negatif 10. Maka pada saat negatif 10, ini akan menjadi negatif 10 dikuadratkan, itu akan menjadi positif 100. Lalu dikalikan dengan negatif, maka di sini adalah negatif. Negatif 100 ditambahkan dengan 4, itu akan menjadi bilangan negatif. Maka di ruas kiri ini adalah negatif. Mari kita coba titik 0 di tengah ini. Jadi 0 ditambahkan dengan 4, itu akan menjadi positif. Maka di sini nilainya akan berupa positif. Nah, yang terakhir ini adalah, misalkan kita coba titik 10. Maka 10 dikuadratkan adalah 100, dikalikan dengan negatif, itu adalah negatif 100, ditambahkan dengan 4, itu akan menjadi bilangan negatif. Maka di sini akan mempunyai nilai negatif. Misal kita coba 10 di persamaan kotak tersebut. Nah, maka di sini adalah negatif, positif, negatif. Nah, maka ini adalah langkah kelima adalah kita tuliskan pertidaksamanya, yaitu negatif X kuadrat ditambahkan dengan 4 lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini yang kita perlukan adalah lebih kecil sama dengan 0. Maka itu artinya adalah nilai negatif. Yang lebih kecil sama dengan 0, ya. Nah, maka di sini merupakan himpunan penyelesaiannya, yaitu X, di mana X lebih kecil sama dengan negatif 2, atau X lebih besar sama dengan 2, di mana X itu elemen real. Nah, maka ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kalian cara cepat untuk mencari tanda-tanda pada garis bilangan tersebut, yaitu apakah negatif positif negatif atau positif negatif positif. Nah, maka caranya adalah sebagai berikut, di mana kita perlu mengkaji ulang fungsi kuadrat yang telah kita pelajari, di mana fx itu sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bs ditambah c. Nah, pada saat a lebih besar dari 0, maka kurvanya akan membuka ke atas. Pada saat A lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan membuka ke bawah. Di mana di langkah ketiga itu adalah kita mencari titik potong terhadap sumbu S. Di mana nilai Y itu sama dengan 0. Maka yang kita cari, dua titik ini merupakan titik potong terhadap sumbu S. Nah, maka jika kita gambarkan di sini, misalkan ini adalah fungsi kuadratnya, maka titik potong terhadap sumbu S itu adalah di dua titik ini. Nah, mari kita ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama, nilai A itu adalah lebih kecil dari 0, yaitu negatif 6. Maka jika kita perhatikan di sini, pada saat A lebih kecil dari 0, maka kurvanya akan membuka ke bawah. Di mana titik potong terhadap sumbu S itu adalah negatif 5/6 dengan 1, yaitu di sini. Nah, maka jika kalian perhatikan,
di kiri dari negatif 5 per 6, jadi di sini adalah 5 per 6, negatif 5 per 6, jadi di kirinya, yaitu di daerah sini, nilai Y itu adalah negatif. Jika kalian perhatikan, ini adalah di sini. Nilai Y itu adalah negatif. Di antara negatif 5 per 6 sampai dengan 1, nilai Y, jika kalian perhatikan kurva ini, adalah bernilai Y positif. Dan pada saat lebih ke kanan dari positif 1, di mana positif 1 ada di sini, maka nilai Y itu adalah negatif. Maka ini adalah negatif, positif, negatif. Maka pada saat kalian melihat koefisien dari X kuadrat itu adalah negatif, atau A-nya lebih kecil dari 0, maka tandanya adalah negatif, positif, negatif. Nah, mari kita ke contoh kedua, di mana tanda dari A tersebut, atau nilai dari A tersebut adalah lebih kecil dari 0. Maka tandanya adalah negatif, positif, negatif. Yaitu seperti berikut, negatif, positif, negatif. Pada saat A lebih besar dari 0, maka tandanya akan menjadi positif, negatif, positif. Nah, semoga Anda mengerti dan terima kasih.